Imbas pengeroyokan yang menewaskan bos rental mobil di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah, muncul kabar adanya kampung penadah kendaraan curian. Bahkan julukan kampung bandit disematkan warganet di Kecamatan Sukolilo, Pati. Kemudian pada Kamis 13 Juni, tim gabungan kepolisian yang dipimpin Polda Jateng melakukan razia di 3 wilayah di Kabupaten Pati, yakni Sukolilo, Rangkil, dan Tambakromo. Hasilnya, polisi menyita 6 mobil dan 33 motor tanpa identitas atau bodong. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto dalam keterangan pada Jumat 14 Juni mengatakan, barang bukti tersebut telah dibawa oleh kepolisian. Meski begitu, Satake belum dapat memastikan apakah lokasi tersebut jadi sarang penadah kendaraan bodong atau tidak. Sebelumnya, Kapolsek Sukolilo AKP Sahlan mengatakan sebagian besar motor dan mobil bodong itu diamankan dari satu rumah warga. Sahlan menyebut dari rumah tersebut diamankan 23 motor dan 2 mobil. Terkait temuan puluhan kendaraan bodong ini, polisi memeriksa 3 orang. Apabila ketiganya terbukti berperan dalam kasus kendaraan bodong, maka polisi akan menaikkan statusnya menjadi tersangka. Polisi terus memburu pelaku lain yang mengeroyok bos rental mobil dan teman-temannya di Desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Beredar kabar bahwa polisi kembali menangkap 6 terduga pelaku pengeroyokan. Setidaknya ada 35 saksi yang diperiksa terkait kasus ini. Mereka diketahui mengetahui kejadian dan berada di lokasi. Apabila saksi yang dilakukan pemeriksaan terbukti terlibat, maka polisi akan meningkatkan statusnya sebagai tersangka. Polda Jateng pun mengultimatum kepada masyarakat agar tidak menyembunyikan pelaku karena akan ikut dikenai sanksi pidana. Polisi mengaku sudah mengantongi identitas pelaku dan juga melakukan upaya dan akan melakukan upaya paksa jika mereka tak menyerahkan diri. Sebelumnya polisi telah menetapkan tersangka keempat dengan inisial M berusia 37 tahun di rumahnya yang berada di Desa Tompe Gunung, Kecamatan Sukolilo pada Senin 10 Juni lalu. Sejauh ini sudah ada 4 tersangka yang ditetapkan karena menewaskan korban Burhanis tersebut. Adapun peran M, yakni menganiaya korban SH hingga mengalami luka parah. 3 tersangka lainnya yakni EN, BC, dan AG memiliki peran berbeda-beda. Untuk tersangka AG yang merupakan pembawa mobil korban diketahui melindas dan memukul korban. Sementara tersangka EN dan BC berperan mengejar dan mengadang kendaraan roda 4 yang dibawa korban serta memukul dan menginjak. 3 korban pengeroyokan di Desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Pati. Saat ini kondisinya telah membaik seusai menjalani perawatan di RSUD RAA Suwondo, Pati. Mereka yakni SH berusia 28 tahun, KB berusia 54 tahun, dan AS berusia 37 tahun yang mengalami luka-luka di sekujur tubuh. PLT Direktur RSUD RAA Suwondo, Pati, Hartoto dalam keterangan pada Jumat 14 Juni mengatakan, para korban sudah pulang pada Kamis 13 Juni lalu setelah menjalani perawatan selama seminggu. Proses kepulangan mereka dikawal oleh komunitas Buser Rencar Nasional atau BRN. Hartotok menjelaskan 2 korban yakni SH dan AS harus menjalani tindakan operasi lantaran mengalami patah tulang. Korban SH mengalami patah tulang kering sedangkan AS patah tulang jari kaki kiri. Terkait dengan kejadian ini, seorang korban disebut kerap berdiam diri. Hartoto menduga korban masih mengalami trauma. Sebagai informasi, peristiwa pengeroyokan ini terjadi pada Kamis 6 Juni lalu saat para korban nekat kabur membawa mobil yang diduga dicuri oleh warga setempat. Insiden ini menewaskan pemilik mobil rental bernama Burhanis. Untuk korban yang 3 orang itu ya, itu yang satu tiga-tiganya sudah pulang. Sudah pulang kemarin per hari Kamis ya, dari tanggal 13 Juni itu pulang. Jadi yang satu tanpa operasi, yang 2 sudah sampaikan sebelumnya itu operasi. Alhamdulillah keadaannya sudah bagus. Operasi apa ya? Yang satu operasi apa ya, pluris ya,
tulis tulang kering, yang satu di pedis sinistra di kiri berarti ya, di jari kaki. Ya. Tapi alhamdulillah, ya, tapi alhamdulillah bagus. Sudah bagus semua dan sudah pulang sebut keluarga. Kalau yang tidak operasi itu apa lukanya apa? Hanya memar-memar di ya istilah apa ya, ringan itu, ringan deh. Jadi hanya memar-memar tapi tidak apa-apa, tidak sampai operasi. Kalau total perawatan di sini 1 minggu Pak ya? Ya, pulangnya kemarin tanggal 13. Terus itu tindakan operasi cuma 1 kali atau gimana Pak? 1 kali ya, 1 kali. Ya, alhamdulillah lukanya enggak, jadi 1 kali sudah selesai dan dinyatakan dokter sudah bisa pulang. Itu ini Pak ya, nggak ada yang gegarota atau apa itu nggak ada Pak ya? Nggak ada. Kalau untuk biaya perawatannya sendiri Pak, itu ya untuk Imbas kejadian tewasnya bos rental mobil karena dikeroyok oleh warga karena dikira maling, wilayah Desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati sempat ditandai sebagai kampung bandit di Google Maps oleh orang tak bertanggung jawab. Hanya itu terdapat ulasan bernada negatif terkait lokasi tersebut. Meski begitu, saat ini tanda tersebut sudah hilang dari Google Maps. Menanggapi stigma negatif terhadap wilayah Kecamatan Sukolilo, PJ Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro mengaku prihatin. Dalam keterangan pada Rabu 12 Juni lalu, Henggar mengatakan peristiwa ini jadi pelajaran bagi semua pihak. Lebih lanjut, Henggar menepis anggapan bahwa wilayah Sukolilo jadi sarang bandit. Untuk memperbaiki kondisi ini, Pemkab Pati melakukan komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan berbagai elemen lainnya. Henggar juga berharap agar kegaduhan ini tak berimbas buruk terhadap iklim investasi di Kabupaten Pati yang selama ini sudah baik. Tentunya kita atas nama pemerintah Kabupaten Pati juga mengucapkan berita duka yang mendalam dan kita ikut berduka cita terkait dengan kondisi yang kemarin terjadi di Sumber Soko, Sukolilo. Tentunya apa yang terjadi menjadi suatu pelajaran bagi kita semua yang berada di Kabupaten Pati maupun di daerah yang lain, karena tentunya bos rental yang kemarin mengambil mobil ini juga tidak ada komunikasi sebelumnya, sehingga mobil langsung dibawa menggunakan kunci cadangan, sehingga ada orang yang melihat teriak maling, sehingga terjadilah kejadian yang kemarin terjadi di Sumber Soko. Dengan di Sukolilo juga dianggap bahwa di situ adalah sarang bandit. Tentunya kondisi ini kita juga ikut prihatin, tetapi tidak demikian kondisi yang sebenarnya, karena di kita sebenarnya semuanya kondisinya baik-baik saja, dan saat ini kita dengan seluruh kelompok elemen masyarakat, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Pati, kita selalu memberikan komunikasi, kita selalu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi dengan baik agar bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, sehingga jangan sampai masalah-masalah itu terjadi lagi pada kemudian hari, karena memang kondisi ini sampai dengan saat ini juga sudah ada 3 tersangka yang diamankan, dan kita juga masih memantau perkembangannya nanti seperti apa, karena beberapa hari sebelumnya juga sudah dilakukan pemanggilan terhadap beberapa orang yang ada di sana. Itu kaitannya dengan iklim investasi yang saat ini juga sudah kencang di Kabupaten Pati. Mudah-mudahan ini semua tidak terpengaruh, karena tentunya kondisi ini hanya kondisi yang terjadi di luar rentang kendali kita, dan memang kondisi ini lah yang kemarin menjadi prihatinan kita bersama. Pak, langkah-langkah apa yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Pati sendiri Pak untuk menepis isu itu Pak? Jadi tentunya kaitannya dengan langkah-langkah itu, kita kan tentunya harus mampu menepis terkait dengan kondisi yang pemberitaan atau mungkin netizen yang mengatakan bahwa di Pati kondisinya seperti itu. Sebenarnya itu tidak benar, dan kita juga selalu mengupdate dengan beberapa teman-teman para pelaku di media sosial. Mudah-mudahan teman-teman bisa memberikan postingan-postingan yang lebih baik lagi, sehingga tentunya inilah yang nanti akan mampu memperbaiki kondisi-kondisi yang ada saat ini di Kabupaten Pati, karena memang kondisi yang kemarin sangat jauh di luar rentang kendali kita, dan memang inilah kita kayak kecolongan, tetapi prinsipnya kita tidak ada permasalahan, karena semuanya kita coba pulihkan dengan. Jadi tentunya kita atas nama pemerintah Kabupaten. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.